Iya, ini simbol kemajuan seorang pria ya. With Spencast, finish your problem. 3, 2, 1, and let's go. Halo Sobat Spenduro, selamat datang di Spencast, Spenduro Podcast. Nah, jadi kita udah masuk ke episode 3. Nah, benar itu. Jadi episode ini tuh membahas tentang apa sih, Kak? Ini tuh katanya ini sebuah tema yang kadang kalau dibahas itu bikin remaja-remaja itu bikin sakit hati, bikin galau. Tahu nggak apa itu? Apa ya? Masa galau? Sakit hati? Apa? Putus cinta? Bukan. Loh, Jadi materi pada kali ini atau pada episode kali ini adalah tentang kesehatan mental remaja. Nah, kamu tahu nggak sih Bil, apa itu kesehatan mental remaja? kesehatan mental remaja ya? Hmm. Kalau membahas tentang mental itu kan keberanian. Boleh, masuk. Apalagi? Apa ya? Kesehatan mental berarti kesehatan cara kita menjaga pikiran kita. Nah, itu juga termasuk. Tapi biasanya sih ini loh, kalau genjat-genjat seperti kita ini kalau tentang membahas kesehatan mental remaja ini sangat terikat dengan yang namanya perasaan Sakit hati. aduh Apa? baper kamon aduh. Nah, episode kali ini mau ada bintang tamunya gak sih Bu? Pastinya ada. Masa host doang nggak ada tamunya? Ya juga ya, masuk ini. BTW, ada yang nyadar Kak, ruangan kita Oh iya, ini upgrade. ruangan kita tambah bagus. Tambah upgrade. Nih, lebih lengkap, ada ininya, ada ini semua. Ini semua itu maksudnya apa, Jabil? Masa tak jelasin satu-satu? Oh ya, durasi. Lanjut aja langsung ke Udah. gue star kita. Nah, katanya gue star ini orang paling top se-Spenduro. Ada yang tahu nggak? Masa sih? Kamu tahu nggak siapa gue star kita? Siapa ya? Siapa ya? Gak tahu sih. Tak kasih ciri-ciri. Pertama, Ciri-ciri. orangnya agak tinggi. Ganteng? Ganteng, waduh ya ganteng ini. Enggak. Ayo. Ganteng lumayan. Nanti kalau gak ganteng dimarahin nanti. Offset. Oke, astagfirullah. Terus Jadi, ganteng tinggi. ada yang tinggi. Terus orangnya ini guru di Spenduro. Oh ya. Nah. Ada lebih spesifiknya lagi nggak? Orangnya brewokan. Oke, Oh, tambah berapa lama lagi? Ayo Kita sambut. Siapa? Bapak Rio. Arminanda. Tepuk tangan. Tepuk tangan semua. Nah, halo Pak Rio. Iya, halo anak-anak ganteng semuanya. Amin. Mewing dulu Pak. Iya, ini simbol kemajuan seorang pria ya. Jadi pria maco wajib punya ini. Brewokan. Jadi Pak Rio, sebelum kita mulai masuk ke materi, mungkin teman-teman ini ingin lebih kenal sama Pak Rio. Gitu. Iya, perkenalan dulu gitu ya. Iya Pak, perkenalan dulu dong. Saya Rio Arminanda yang biasa dipanggil Pak Rio ya. di Iya. sekolah. Saya adalah tempat pembuangan sih, lebih tepatnya. Jadi Iya, pembuangan bener juga sih. pembuangan Bener juga. masalah, pembuangan unek-unek kalian memang tempat penampungannya itu memang Nah. di saya biasanya seperti itu. Jadi sangat berkaitan dengan kesehatan mental remaja ya Pak. Ya, walaupun sebenarnya bukan ahlinya ya, ada yang sebenarnya lebih ahli lagi seperti Bu Yuni lulusan psikologi misalkan, Bu Oh, Rina iya. juga lulusan psikologi, jadi ilmunya lebih tinggi lagi. Sebenarnya Pak Rio di bawahnya beliau-beliau ini, cuma ya karena yang diundang Pak Rio. Oke. Oke lah. Nah, jadi Pak Rio, sebelum kita menjerumus lebih dalam tentang materi ini, saya ingin tanya dulu Pak. Pak Rio tahu gak sih Pak, apa itu kesehatan mental remaja? Oke, kesehatan mental. Kalau bahasa sederhananya ya, kesehatan mental itu
segala sesuatu yang berkenaan dengan jiwa, pola ya. pikir, perasaan manusia itu adalah ya yang diartikan dengan kesehatan mental. Iya. Kesehatan mental ini memang hal yang sedang banyak diperbincangkan. Oh ya, Gen-Z, Pak. Karena kalau contohnya kita luka luar, luka fisik itu Aduh. sakitnya Bisa apa, obatnya itu jelas. Iya. Kayak kita panas berarti kita harus minum paracetamol. Iya. Kita luka harus diperban. Tapi kalau mental, yang kena mental, ini memang Aduh. obatnya ini yang memang nggak begitu pakemnya, itu yang nggak begitu jelas. Jadi memang lebih susah mengobati luka mental atau luka hati daripada mengobati luka fisik. Aduh. Lebih baik terluka secara fisik daripada terluka secara mental. Ya kayak Kak Excel ini pasti sudah melukai banyak mental. Pasti. Enggak. Aku sih aman. Oke, percaya. Oke. Jadi Pak Rio tahu gak sih Pak, atau tanda-tanda kesehatan mental orang itu terganggu itu apa saja Pak? Oke. Kalian pernah nggak kayak Ya. istilahnya bangun tidur merasa, padahal tidur itu istilahnya Iya Pak. bangun tidur kalian merasa capek letih itu pernah nggak? Pernah pegel Pak itu. Oke. Terus ketika kalian melakukan sesuatu hal yang biasanya kalian semangat, contohnya Excel bisa hobi basket nih, Ya. atau Nabil hobi silat, itu tiba-tiba kayak mager, males ngelakuinnya. Pernah Pak. Bedmut. Nah, kayak gitu. Itu adalah salah satu tanda-tanda bahwa kalian memang kena gejala stres, stres ya. Waduh. Iya. Jadi gejalanya seperti itu. Jadi ketika kita malas melakukan hobi kita yang biasanya kita senang, kita bangun tidur itu nggak seger tapi kayak capek, letih gitu. Oh, ya. Itu salah satu tanda bahwa kalian sedang stres atau kena mental istilahnya ya. Bedmut gitu Pak. Betul sekali. Waduh. Apalagi yang kalian nemuin misalkan cewek-cewek yang mood swing yang Oh iya itu Pak. Tiba-tiba. setelah itu tiba-tiba hai lagi ternyata mungkin bisa diajukan ke Pak Rio, biar Pak Rio bisa. Iya, itu biar diatasi Pak. Serikat. Iya. Berarti Pak Rio ini salah satu obat dari gangguan mental. Bukan, jadi istilahnya bukan obatnya dari Pak Rio sebenarnya ya. Obatnya itu ya dari kalian sendiri. Pak Rio itu istilahnya hanya fasilitator yang mungkin ada alternatif caranya seperti ini loh. Tapi penyelesaiannya, keputusannya tetap pada diri kalian masing-masing. Jadi kayak Pak Rio itu kayak tempat pelampiasan gitu ya Pak ya? Betul, bisa dibilang seperti itu. Jadi sesakit apapun kalian dengan sesuatu dan seseorang, lempar ke saya terima dengan apa adanya. Ya. Pernah kan kalian kayak cerita ke orang terus dijudge, ngono ae. Oh iya Pak. Gitu aja sih, apa sih? Oh, itu cuma bercanda kali, kamu yang terlalu baper dan sebagainya. No. Mungkin kalau di BK ini sekarang promosi ya. Promosi dulu Pak. Nanti kalau di BK kalian akan diterima apa adanya. Kalian tidak dijudge bahwa kalian itu terlalu lebay, lemah atau apapun. Jadi kita menerima kalian sebagai seorang manusia. Jadi pada dasarnya manusia itu memang tempatnya salah dan mereka harus belajar atas kesalahannya. Oke. Nah, ini guys, kata-kata orang stop Spenduro. Jadi kita nggak salah ya Bil ya ngundang Pak Rio. Tepat kan? Tepat sasaran. Tepat sasaran bintang tamu kita kali ini. Pol, Pak Rio, saya mau tanya ya. Kan biasanya orang-orang itu bisa terkena kesehatan mentalnya itu terkena. Itu faktor-faktornya itu apa sih Pak? Kok bisa sampai jadi stres misalnya? Iya Pak. Banyak sih kalau kita bicara faktor ya. Tapi menurut Pak Rio, faktor terpenting di dalam untuk menjaga kesehatan mental anak itu adalah orang tua. Pak Rio yakini adalah ketika fondasi di dalam keluarga itu sudah baik, sudah nyaman untuk anak, dan istilahnya rumah di rumah itu yang dianggap benar-benar rumah bagi anak. Oh iya, Itu pengaruh dari lingkungan yang bagaimanapun nggak akan berpengaruh secara signifikan. Contohnya nih. Ya Pak. Pak Rio menganggap ayah Pak Rio itu adalah orang yang luar biasa sekali, figur seorang ayah Pak Rio. Dan beliau tidak pernah merokok dalam hidupnya. Dan itu yang saya lihat, memang dia tidak pernah merokok.
karena saya menganggap beliau itu luar biasa bagi hidup saya, itulah yang membuat saya dari lahir sampai sekarang sekalipun tidak pernah merasakan yang namanya rokok. Ya memang yang pertama mungkin saya akan malu ya kalau Oh, iya. orang bapak saya jangan ngerokok, masa saya ngerokok, itu yang Hmm. pertama. Yang kedua, masa saya akan mengecewakan figur yang sudah saya anggap luar biasa. Nah, Oh, iya. itu pondasi itu yang mungkin di beberapa anak yang apa ya istilahnya kurang beruntung untuk mendapatkannya. Beberapa anak itu kayak istilahnya Broken home. betul, bikin broken home, mungkin ayahnya meninggal atau ibunya meninggal, itu seakan-akan kayak kalian itu tumbuh dewasa itu kayak meraba-raba gitu loh. Saya harus jadi pria itu seperti apa sih? Saya harus memegang prinsip-prinsip seorang pria atau laki-laki seperti apa? Karena kalian nggak punya sosok yang dilihat langsung atau idola kalian di keluarga di rumah itu nggak ada. Terus faktor yang lain ya, faktor yang lain ini lingkungan juga berpengaruh walaupun nggak signifikan. Oh, iya. Contohnya anak yang memang merasa kesepian dalam keluarganya, contohnya ya, bapak ibunya kerja nih, akhirnya karena dia kesepian ketemulah lingkungan berot misalnya. Ya, Bantengan. itu. nah, lingkungan bantengan, dia mendapatkan kesenangan di sana, dia diterima apa adanya di sana. Wes kamu jelek, kamu gimana pun kamu tetap diterima. Akhirnya kamu bahagia di sana, terbiasa di lingkungan sana. Akhirnya untuk kembali ke rumah pun akan susah. Oh, iya. Kamu sudah nyaman di sana. Jadi Terjebak di zona nyaman. Betul. Jadi kadang yang kita anggap rumah itu belum tentu rumah ya. Iya. Iya, memang beberapa masalah anak-anak itu salah persepsi menganggap, oh apapun yang membuat nyaman itu pasti saya anggap rumah saya. Padahal belum tentu. Kadang yang kalian anggap rumah itu malah menjerumuskan kalian ke hal-hal yang luar biasa jahat. Aduh. Gitu. Oke. Kamu pernah gak sih Bel patah hati? Kalau patah hati pasti pernah sih. Kalau matain hati kayaknya sering sih. Saya Pak yang patah. Kalau Kayak saya Pak. Nah, atau sekarang kan masalahnya banyak pelaku itu yang menganggap dirinya sebagai korban. Oh, iya, Sebenarnya iya. mereka sebagai pelaku. siapa ya? Siapa ya? Aduh. Siapa ya? Lanjut wes. Oke. Oke. Jadi Pak, ada nggak sih Pak? Tadi kan sudah membahas tentang gejala-gejalanya, faktornya. Nah, itu strategi. Strategi. Ya, apa? Ya, strategi. Ya, strategi. Cara untuk menjaga kesehatan mental. Soalnya Pak, saya kadang itu kan pas saya bad mood, tiba-tiba pas pelajaran itu jam pertama sampai jam ketiga itu matematika, mikir terus, nulis terus, itu kan otak saya kan sudah jadi kayak capek gitu Pak. Nah, pas istirahat ting dong itu saya kayak main basket terus bareng teman-teman, itu tiba-tiba itu kayak happy gitu. Apakah itu juga masuk ke strategi Pak? Ya, itu memang juga salah satu strategi ya. Dalam artian kita melakukan hal-hal yang kita sukai, hobi atau kesenian lain, itu memang salah satu strategi untuk mengurangi lah minimal atau menghilangkan tingkat stres kita. Oh iya. Tapi menurut Pak Rio ya, menurut Pak yang Pak Rio pelajari adalah yang paling susah di anak sekarang itu adalah menerima takdir. Aduh. Dalam artian kenapa anak sekarang itu banyak yang stres, banyak yang kesehatan mentalnya terganggu. Contohnya gini, ketika saya lahir di dalam keluarga yang broken home, Ya. ya kan? Terus dia melihat orang tua keluarga lain yang bahagia, diperhatikan dengan kehangatan, dan dia berharap bahwa oh berarti titik kebahagiaan seseorang itu adalah seperti yang apa yang saya lihat di teman saya. Itu adalah hal yang menurut kami sekarang. Jadi menerima takdir bahwa memang mereka diciptakan berbeda itu yang memang harus dipelajari di anak-anak zaman sekarang. Contohnya gini ya, di zaman Pak Rio nih, ini Ya, saya Pak. sedikit sharing ya. Di zaman Pak Rio dulu, titik kebahagiaan kita itu kita bisa memiliki apa yang orang lain miliki, itu sudah titik bahagia orang Oh, bahagia iya. banget. Contohnya ya, Nabil punya iPhone nih. Ya. Saya berjuang untuk dapetin iPhone, dan ketika saya dapat, saya bahagia. Oh iya. Tapi anak-anak sekarang nih nggak lagi kayak gitu loh trennya. Kalau kalian tahu,
Jadi nggak cuma kalau saya adegan dapat yang orang lain dapat, itu saya bahagia. Nggak hanya itu. Kalau saya dapat yang orang lain nggak punya, itu adalah kebahagiaan saya. Dalam artian gini, jadi kan kebahagiaan itu akhirnya unlimited kan. Oh iya ya Pak. Jadi kalau bisa saya memiliki apa yang nggak orang lain punya. Oh, Jadi saya itu kayak orang satu-satunya orang yang memiliki sehingga diagung-agungkan, dipuja-puja. Itu adalah titik bahagia seseorang. Nah endingnya adalah tingkat stresnya naik karena tingkat kebahagiaannya juga Iya. unlimited. Nggak ada batasnya kebahagiaan kalian. egonya juga naik. Betul Semakin- sekali pasti. Semakin tinggi semakin Iya. Kadang saya juga punya rasa kayak gitu Pak. Kalau kamu bagaimana? kalau ada pasti ada, tapi pasti mikir-mikir. Ada Gak mungkin langsung pengen ini langsung dikejar, pasti mikir lagi. Iya. Ya strateginya itu istirahat yang cukup. Kemudian kalau bisa kalian komitmen sama diri sendiri jam 10 maksimal itu sudah lepas dari ponsel kalian. Ya, HP itu bagus sekali. Ya, internet, ponsel, apapun media sosial itu bagus sekali. Cuman kalau kalian terlalu tenggelam ke dalam sana, Ya. pastinya kalian akan dapat dampak negatifnya juga. Contohnya dengan media sosial kalian banyak melihat hal-hal di luar sana, ya. Sehingga kalian itu merasa bahwa mungkin saya diciptakan punya pilihan lebih, padahal nggak punya pilihan. Contohnya, saya nggak bisa matematika. Oh, tapi orang-orang yang pintar matematika di medsos itu kayaknya dipuja-puja banget. Jerompolin. Ya kalau kalian nggak punya pilihan atas itu, ya jangan mengejar kebahagiaan itu, cari kebahagiaan yang lain. Jangan mengejar atau jangan menjadikan standar bahagia kalian itu kayak standar bahagianya orang lain. Kalian ini ciptakan beda-beda. Dengan kebahagiaan cara kalian juga beda-beda juga. Jadi standar kebahagiaan kita itu tidak harus mengikuti orang lain. Kita itu punya cara bahagia sendiri-sendiri. Gitu ya, Bil ya? Iya, Pak. Betul sekali. Saya mau tanya nih Pak, tadi kan berbicara tentang ponsel. Yang sebenarnya membuat anak zaman sekarang itu kayak menggebu-gebu, kayak mau ngejar ini ngejar itu sebenarnya itu dari ponselnya, apa tren-trennya dari media sosialnya tersebut atau dari diri kita sendiri. Iya, banyak tren yang contohnya gini ya. Sekarang di TikTok terutama. Iya. Kalian main TikTok nggak? Main, Pak, main. Banyak komen-komen biasanya misalkan ya, bahaya nih sekarang cewek standar TikTok. Oh ya. Itu pernah nggak sih? Pernah denger. Karena Nemuin kasus kayak gitu. Capek ngurusin cewek yang standar TikTok, kayak misalkan ya ada postingan udah ngusahain ini itu tapi ternyata endingnya diputusin karena kita miskin. Nah, akhirnya di posting di komen-komennya biasanya, emang capek ngurusin cewek-cewek standar TikTok, harus effort lebih dan Oh, effort iya. misalnya gitu. Jadi pandangan kayak gitu itu ya memang kita harus membatasi diri, kita yang harus bisa memfilter sih mana yang bisa kita ikutin, mana yang enggak. Kalau enggak, ya kita akan tergerus dengan itu. Contohnya yang lagi tren juga itu chat anonim. Oh iya, itu. Mungkin Pak Anies belum terlalu paham ya. Cuma kayak di Telegram misalkan ada chat anonim dengan orang asing. Itu oke, bagian yang kesepian di dunia nyata mungkin itu sangat bermanfaat sekali untuk mengisi kehidupannya. Cuman ada beberapa kasus yang anak Pak Rio itu kenalannya ternyata sama anak kuliah. Oh iya. Akhirnya pengaruhnya buruk, mungkin pemikirannya juga sudah dewasa, akhirnya disuruh pap yang aneh-aneh lah, disuruh ini itu, dan akhirnya ya itu tadi dia sendiri yang rugi gitu. Harus hati-hati lah pokoknya. Jadi banyak faktor sekali ya Pak yang dapat mengganggu kesehatan mental remaja. Jadi kita itu juga harus memfilter gak sih Pak tentang lingkungan pertemanan kita. Iya betul. Jadi kalau Pak Rio sih mending sedikit teman tapi itu memang mengerti kita berguna buat Yang kita. berkualitas gitu ya. Daripada kita kenal banyak orang tapi ya kayak adanya cuma pas kita senang-senang doang. Oh, iya. Saya ini nggak ada. Jadi dari tadi kan kita udah banyak tanya ya Pak ya. Nah Pak Rio ada nggak sih pertanyaan untuk kita secara kan kita kan Gen Z Iya. gitu Pak. Ada pertanyaan buat anak zaman sekarang. Ya anak zaman sekarang, anak zaman now. Oke, ada sih yang lagi trending di anak-anak itu adalah self harm mungkin.
self harm, menyakiti diri sendiri. Oh, Aduh. Kalau dari cara pandang kalian ini, apa sih yang kalian sebagai ini ya? Kalian bukan Gen Z, gen apa? Gen Alpha ya? oh bukan Pak, saya masih Gen Z Pak. Oh, masa? Masih Gen Z Pak. Gen milenial. Gen Alpha kan milenial itu Pak Rio. Oh, iya. Kayak Gen Gen Z. Gen Zero. Gen Zero, kayak Gen Alpha. Jadi di anak-anak dengan usia kalian itu kenapa sih marak sekali tren untuk menyakiti diri sendiri? Aduh. Dari Kak Excel dulu aja deh. Kira-kira apa Aku sih? lah nyiapin Mungkin ada teman kamu yang mungkin kalau kamu nggak melakukannya, ada teman kamu yang Oh, iya. seret karena apa dan sebagainya. Itu Pak, katanya ya. Aku juga penasaran ini. Aduh, gara-gara sakit hati Pak, diputusin pacar. Terus tiba-tiba dia kayak apa namanya? Barcode. Ya barcode gitu Pak. Jadi permasalahannya cuma patah hati. Ya patah hati. Kalau Nabil pengalaman ada nggak? Kamu apa Bil? Kalau kayaknya dari ya ada lah kayak orang cerita itu kayak dia menyakiti diri sendiri itu gara-gara dia yang ngerasa dirinya yang apa ya kayak dia misalnya cuman dikasih masalah cuman segini tapi dia mikirnya yang terlalu berlebihan kayak overthinking. Misalnya diomelin guru nih, kamu itu gini terus dia kepikiran sampai rumah kayak gini, waduh besok masuk sekolah lagi nih, nanti pasti ketemu guru ini lagi, dimarahin lagi, akhirnya dia yang bingung sendiri. Misalnya kayak mau cerita tapi nanti kalau diceritain gimana, Oh, iya. kayak Dicepuin, dia dicepuin. malah yang bingung dengan dirinya sendiri kan. Makanya dia yang bingung akhirnya sedih ngeluapin amarahnya malah ke diri sendiri. Berarti intinya menurut Nabil, dari pengalaman Nabil adalah orang yang melakukan self harm itu adalah orang-orang yang memang nggak punya teman cerita, mungkin nggak bisa mengungkapkan emosinya dengan baik, nggak punya tempat pembuangan emosi kayak BK. Oh, iya. Mereka nggak percaya dengan kita, akhirnya dia lebih baik melakukan diri sendiri gitu ya. Kalau kalian Ya, Pak. orang yang istilahnya orang yang menyakiti diri sendiri gimana sih tanggapan kalian, atau kalian menganggap kalau gue lah atau apa sih kayak kurang kerjaan banget, atau kalian iya sih saya kayaknya pernah di posisi yang sesaat itu, gimana sih respon kalian kira-kira? Kalau respon saya, dari kamu dulu deh Bil. Soalnya tadi kan udah aku nih, jadi kamu lah. Kalian merespon kalau ketemu sama anak-anak yang melakukan self harm itu Gimana Bil? Kamu dulu Bil. Kalau ngebully. waduh ya Pak. Iya, biasanya banyak yang dikatain ale gitu. Intinya dia nggak menemukan tempat yang nyaman, malah dihancurkan dengan lingkungan gitu. Kan self harm itu ada beda-beda Pak. Misalnya kayak ada yang barcode, ada yang apa ya kayak Banyak lah jenisnya ya. ya banyak jenisnya. Menurut saya tuh kalau self harm sebenarnya kalau merasa dirinya kurang itu gak apa-apa, tapi gak sampai berlebihan gitu loh Pak. Iya. Kalau berlebihan itu malah kayak aneh kesannya Pak. Di apa ya kayak masalahmu cuma segini tapi mikirnya berlebihan, dan tanggapan saya kayak ya kayak mau bilang gitu tapi takutnya gitu Pak. Kalau Excel, Kalau saya itu 11-12 lah Pak sama Nabil. Soalnya saya kadang juga itu ngerasa namanya orang kalau udah sakit secara mental itu ya saya juga bingung Pak. Tapi kalau sampai menyakiti diri sendiri itu waduh itu kurang apa ya, bukan jalan keluar lah. Iya. Mendingan daripada nyakiti diri sendiri, mendingan curhat ke teman yang kita percayai gitu kan, juga bisa ngeluapin emosi gitu kan Pak. So, kalian percaya nggak sih kalau self harm itu candu? Enggak terlalu sih Pak, enggak terlalu percaya kalau saya. Iya. Asal kalian tahu ya, sebenarnya self harm itu kayak narkoba. Self harm itu adalah candu sifatnya. Ketika kamu merasa
bahwa rasa sakit yang ada di dada itu berpindah ke tangan dan kamu menemukan kepuasan di sana. Suatu saat ketika kamu punya masalah, kamu akan terus menerus melakukan itu. Kebanyakan anak-anak sehat pasti nggak hanya sekali, pasti akan berkali-kali melakukannya. Karena memang self-harm itu canggih sekali. Kayak istilahnya kamu sudah terlanjur merokok, untuk meninggalkan rokok itu pasti akan susah sekali. Awalnya mencoba aja, endingnya akan susah pasti. Self-harm juga sama kayak gitu. Tapi self-harm itu juga ada beberapa faktor juga sih. Mungkin ini bermanfaat untuk anak-anak juga yang nanti ya. Kalian itu tadi, jangan merasa bahwa kalian itu sendiri. Banyak sebenarnya orang yang mau dengerin kalian. Tapi kalian juga harus pilih-pilih siapa orangnya. Kayak kita, silakan ke BK, silakan ngobrolin apapun. Kayak misalkan tentang pacar lah, tentang orang tua lah, tentang hubungan sama teman lah, sama guru lah. Silakan aja, ayo nggak apa-apa ngobrol. Boleh, kalau nggak nyaman sama Pak Rio yang cowok, yang cewek-cewek boleh sama Bu Sela lah atau Bu atau guru BK yang lain. Itu. Kemudian anak-anak yaitu tadi pesan Pak Rio adalah terima takdir kalian dengan baik. Ya, jangan terlalu mengharapkan hal-hal di luar kendali kalian. Kalian nggak bisa loh untuk menyatukan kedua orang tua kalian yang cerai misalkan. Itu bukan kendali kalian. Iya. Ya, jangan menyalahkan diri kalian bahwa itu salah kalian. Tapi yang bisa kalian fokuskan adalah, oke, saya memahami bahwa saya lahir di keluarga yang broken home misalkan. Terus saya harus apa? Ya saya mungkin fokus belajar lah, fokus dengan hobi saya atau hal-hal. Oke. Kayaknya ini udah terlalu panjang ya Pak, berbincang-bincangnya. Oke, yuk. Sekarang penutupan, jangan lupa. Ya. Kalau kalian masih penasaran podcast lain, masih banyak episode berikutnya. Nah, dengan bintang tamu yang sama menariknya dengan orang tertop Sependuro. Bahkan kalau misalnya ini Spencast rame, kita bisa kan undang dari lain, misalnya bukan dari Spenduro. Ya bisa dari orang luar gitu. Apa? Taeyong boleh. Apalagi Taeyong. Taeyong, siapa lagi yo? Apa itu? Jeno. Siapa lah banyak. Tapi harus rame dulu. Ya, makanya jangan lupa untuk like and subscribe di channel ini. Nah, untuk kata-kata penutupan, Pak Rio ada apa? Sepatah dua kata coba. Mungkin pesan-pesan buat anak-anak karya saya. Ya. Sebenarnya moto BK itu satu yang paling penting menurut saya, yaitu adalah kalau visi sekolah itu kan kayak kalian menjadikan kalian anak yang berkarakter apa Ya Pak. Fokus kita BK itu adalah membuat kalian bahagia dengan hidup kalian masing-masing dengan pilihan-pilihan dari kalian sendiri, bukan dari orang lain, dan kalian mampu mempertanggungjawabkan pilihan hidup. Harus cita-cita kalian seperti itu BK. Jadi kalian berharap anak-anak kalian semuanya hidup bahagia dengan pilihan masing-masing. Oke, jadi terima kasih ya Pak sudah Sama-sama. mau kita undang ke acara Spencast kali ini. Ya lain kali buat part 2 dengan guru BK lain boleh. Iya. Oleh. Oke, jadi mengutip juga dari kata Soekarno Pak, dari Bapak Bung Karno, yaitu kita harus berani berbeda, berani menjadi diri sendiri, dan jangan pernah untuk menyerah. Oke. Top Okay. banget. And stay tune in episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye.